Apa perbedaan sekolah dengan madrasah? Kok kenapa di sana pakai sekolah, kalau di sini madrasah? Apa perbedaan sekolah dengan madrasah? Kok kenapa di sana pakai sekolah, kalau di sini madrasah? Kalau sekolah, tempat untuk mencari ilmunya guru. Tapi kalau madrasah, tempat untuk mencari ilmunya Tuhan. Cara memperoleh ilmunya guru, hafal, ya buka laptop, dibantu oleh Google dan seterusnya. Udah Pak, sudah selesai. Cum laude tuh. Tapi kadang-kadang makin pintar makin kurang ajar. Ya, ini autokritik kita sebagai seorang guru. Tapi kalau di madrasah, tempat untuk mendapatkan ilmunya Tuhan. Tentu epistemologinya beda. Kalau di sana belajar, tapi kalau di sini adalah betul-betul melakukan proses kontemplasi. Ya. Maka itu seorang guru madrasah harus tampil beda dengan guru sekolah. Di sekolah bagaimana memintarkan anak, tapi kalau di madrasah bagaimana menjadikan anak itu menjadi lebih arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Apa bedanya? Orang pintar itu suka mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang. Tapi kalau orang arif suka menyembunyikan kepintarannya di depan orang. Ya. Jadi orang arif itu ya salah satu cirinya orang arif ialah tidak pernah menyalahkan keadaan, tidak pernah menyalahkan murid, tidak pernah menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan pemerintah, tidak pernah berdemo dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena ada proses lillahi ta'ala yang di dalam dirinya itu sendiri. Nah, inilah sedikit saya ingin memberikan pengertian baru apa yang dimaksud dengan sekolah, apa yang dimaksud madrasah, apa yang dimaksud guru. Ya, jadi guru itu lawannya adalah murid, ya kan? Murid itu bukan anak sekolahan. Murid dalam bahasa Arab itu bahasa tasawuf itu tingkat tinggi. Ya, arada yuridu, orang yang bersungguh-sungguh. Ya, orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmunya Allah itu murid. Jadi murid itu bukan mencari ilmunya guru, menemukan ilmu Tuhan melalui guru. Maka itu representase Tuhan, representase Nabi adalah guru itu sendiri. Maka itu al-mursyid amam al-murid kan Nabi amam as-sahabah. Ya kan? Guru di depan para muridnya bagaikan Nabi di depan para sahabatnya. Jadi Bapak Ibu guru di sini adalah warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Kalianlah semuanya para guru adalah ahli waris spiritualnya Nabi. Berat itu predikat ustadz itu, guru itu. Karena itu mari kita mencoba mengevaluasi, mengeritik diri sendiri. Apakah kami sudah betul-betul sebagai guru? Ya. Coba lihat di dalam Ihya Ulumuddin. Syurutul murid, ya, wa syurutus syekh. Ada 6 syurutul murid, tapi ada 12 syurutus syekh, syurutul muallim. Jadi syarat menjadi murid berat itu. Tapi lebih berat lagi syaratnya menjadi guru. Ya.
12 persyaratan untuk menjadi guru dan 6 syaratnya untuk menjadi murid. Berarti 2 kali lipat harus kita temukan diri kita lebih daripada murid itu sendiri. Nah, ini kalau kita mau menirukan guru di masa lampau. Maka itu guru di masa lampau, teman-teman, tidak pakai laptop, tidak pakai alat peraga canggih, tapi melahirkan seperti Ibnu Rushd 1200 tahun yang lampau. Di pagi hari dia dokter spesialis, ahli bedah, Kitabut Tib 20 jilid. Di siang hari dia seorang filosof, menulis syarah Plato dan Aristoteles, menulis satu buku yang mengkritik gurunya, ya, Tahafutul Falasifah, kerancuan para pengkritik filsafat, mengkritik bukunya Imam Al-Ghazali, Tahafutul Falasifah, dia menulis Tahafutul Tahafut. Tidak mungkin bisa mengkritik, mensyarah seorang Plato, rivalnya adalah Aristoteles, kalau dia nggak membaca buku itu. Di sore hari dia seorang qadhi, hakim agama. Dia menulis Bidayatul Mujtahid 2 jilid. Saya tidak pernah membaca perbandingan mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Syiah. Itulah 2 jilid Bidayatul Mujtahid. Tapi di malam hari, Kitabul Hikamnya itu, buku tasawuf, dalam sekali tasawufnya Ibnu Rushd. Lupa kalau dia itu seorang filosof. Lupa kita kalau dia itu seorang dokter. 4 disiplin ilmu yang dia kuasai tanpa laptop. Siapa gurunya? Guru mereka itu adalah impersonal teacher. Alangkah miskinnya seorang murid, dan bukanlah murid yang sejati kalau gurunya hanya orang. Ada yang disebut dengan impersonal teacher. Coba kita lihat Al-Quran tuh. Ini kok jadinya ceramah ini? Butuh sambutan atau saya lanjutkan? Sambutan ya. Kalau gitu kita nggak usah lanjutkan yang tadi itu. Jadi coba kita lihat. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang. Wa ulimna mantaqat tair, aku diajari oleh burung. Ya. Nabi Musa diajari oleh pohon. Ya. Itqalatin namlah udkhulu masakin. Jadi banyak ayat yang mengisyaratkan kita bahwa guru itu not only the persons, impersonal lecture, impersonal teachers itu. Dan yang paling menarik lagi, dalam kitab-kitab misalnya Jami' Karamatul Aulia, itu 2 jilid juga, Syekh Nabhani, Yusuf Nabhani. Alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya orang hidup. Loh. Imam Al-Ghazali tidak pernah menulis satu hadis dalam Ihya Ulumuddin tanpa konfirmasi dulu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, benar enggak engkau pernah menulis, engkau pernah mengucapkan hadis ini? Sebelum Nabi ngangguk pertanda iya, baru saya tulis. Ihya ditulis di menara Masjid Damaskus di Baghdad. Ya, 6 jilid. Ada 450 hadis dalam Ihya. Bayangkan, kalau 450 harus ketemu dengan Nabi, berapa semester tuh? Diajar oleh Rasulullah. Rasulullah wafat tahun 632. Al-Ghazali wafat tahun 1111. Bukan cuma dia. Ibnu Arabi bermimpi dikasih buku oleh Rasulullah. Khudh hadzal kitab Fususul Hikam. Ambil buku ini, judulnya pun juga dari Nabi. Ada muridnya. Ya Syekh, buku ini aneh. Redaksi yang saya baca, besok saya baca lagi,
inspirasi cerdas yang lain muncul. Itu bukan buku saya, nah. Itu pemberian Rasulullah. Sampai sekarang jadi buku beneran. Nah, jadi kita lihat ulama-ulama dulu yang melahirkan Jabir bin Hayyan, the father of chemistry. Nggak pakai laboratorium. Bapaknya ilmu kimia, the father of chemistry, tapi tidak punya laboratorium. Laboratoriumnya apa? Lihat biografinya dalam menulis kimia itu. Kan buku pertamanya Alkimia. Buku keduanya adalah kimia. Laboratoriumnya adalah sajadah di tengah malam. Jadi divine knowledge. Apa itu divine knowledge? Ya, ilmu laduni lah bahasa kitanya sekarang ini. Sama juga Al-Khawarizmi, the father of the math, bapaknya matematik, bapaknya Al-Jabar. 1000 tahun lebih yang lampau. Dari mana mereka dapat ilmu? Dari impersonal teachers. Yeah. Jadi kalau orang rajin salat, turun naik ke langit, akhirnya bersahabat dengan para penghuni alam mithal, kata Ibnu Arabi. Atau penghuni alam khayal, kata Al-Ghazali. Alam-alam atas itu punya penghuni, teman-teman. Apa malaikat atau jin, Allahu a'lam. Dan dialah nanti turun menjadi guru. Menjelma menjadi baju putih. Datang mendiktekan. Mengajarkan. Orang dekat dengan Tuhan kok. Jadi rahasia langit bisa dia baca. Belum kejadian sudah tahu. Nah inilah seorang guru madrasah. Jangan hanya menemukan deduksi-deduksi akal. Seperti di barat. Ada 6 sumber ilmu pengetahuan seorang guru madrasah. Dan sumber pengetahuan sekolah itu hanya 1, deduksi akal. Seorang guru madrasah, dia harus mampu menjadikan sumber apa yang disebut dengan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seorang guru madrasah itu juga harus mampu menggunakan sumber kecerdasan apa yang disebut dengan waqi'iyah. Ya. Seorang guru madrasah itu juga harus menggunakan intuition, ya, dzauq. Nah, dan juga seorang guru madrasah harus mampu juga menggunakan sumber kecerdasan yang disebut dengan mimpi. Kok mimpi? Ini salah satu kesombongan intelektual masyarakat modern, meminggirkan mimpi. Guru madrasah harus percaya kepada mimpi. Mimpi itu adalah sarana divine knowledge. Mimpi itu ada 5 macam dalam Quran. Ada al-hilmun, mimpi bahasa itulah kayak itu. Ya betagul hilm. Ada mimpi yang disebut manamat. Kalau mengingkari mimpi, gugur wajibnya kurban. Dalilnya kurban itu adalah mimpi. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ini arafil manami anni azbaka fandur madza tara. Qala ya. If'altu marusatu jadi insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakanlah mimpimu. Kok kenapa? Nabi Ismail rela digorok. Karena redaksi yang digunakan ini arafil manami. Kalau ini arafil hilmi jangan dulu ayah, itu bunga-bunga tidur. Beda artinya manamat dengan al-hilm. Ada lagi ru'yah, antar tidur dan tidak tidur. Dalam ilmu neurologi itu kita berada pada suasana theta ya. Kalau beta itu sekitar 24/second. Ya, kalau alfa itu sekitar 12/second. Theta itu 7/second, 7 detik. Nah, disitulah muncul ilham sebetulnya. Itulah manamat. Ya. Ini arafil manami, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban asy-syamsa wal qamara ra'aituhum sajidin. Ra'aituhum sajidin qala, kata Nabi Yakub terhadap anaknya Nabi Yusuf, la taqsis ru'ya, ru'ya di situ. Ada lagi jenis mimpi waqiat sebelum kejadian besok, ada early warning dari malam hari, itu waqiat. Dan mimpi yang kelima disebut mukasyafah.
transparan dari Nabi, transparan dari, dia bisa melihat. Coba, ini seorang guru lah. Jadi alangkah miskinnya seorang guru kalau sumber pengetahuannya hanya diperoleh dari deduksi akal. Seorang guru madrasah seharusnya memiliki ada 6 sumber ilmu tadi. Pak Dirjen Pendisnya, PR kita. Apa bedanya kita dengan guru? Dengan guru madrasah. Guru madrasah itu harus tampil beda dengan guru-guru yang lain.